Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Surat Fussilat ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Shadaqallahul azim. Artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Shadaqallahul azim. Terima kasih pada sahabat Babu Salam yang hari ini kita mengkaji dan mengaji kembali ayat-ayat yang agung Al-Quran yang disampaikan kepada manusia agung Muhammad SAW. Semoga para ustadz kami pun menyampaikan dengan continuous kepada kami agar kami mendapatkan hikmah keagungan ini kepada kami semua. Terutama guru kami yang kita cintai, Pak Ustadz Rikja Abdullah. Semoga beliau tetap sehat, karena beliau dimanapun berada tetap mengajar kita. Terima kasih Pak Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Untuk waktu kami persilahkan tafadhol Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai, para sahabat Babus Salam, mari kita gunakan waktu kita yang baik ini untuk mengkaji firman-firman Allah dan pesan-pesan Rasulullah SAW yang kalau kita terapkan, insya Allah kita akan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, banyak orang lengah dengan ujian berupa kebaikan. Ujian ada berupa sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Peristiwa yang baik atau peristiwa yang buruk. Lebih banyak orang yang gagal untuk lulus dari ujian yang berupa peristiwa baik dibanding mereka yang lulus menghadapi ujian berupa peristiwa atau keadaan yang buruk. Jadi kita kaitkan dengan yang kita bahas yang lalu, ya. Kita membahas salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita, yaitu berupa teguran. Teguran dengan menciptakan kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan setelah kita melakukan suatu kesalahan atau kita melakukan dosa. Teguran itu dimaksudkan agar kita bersedia mengoreksi atau memperbaiki diri. Jadi kita ini dalam sehari-hari itu kan seringkali melakukan kesalahan. Nah, kesalahan itu kalau berkaitan dengan hukum Allah atau aturan-aturan Allah, itu kita seringkali menyebutnya dosa. Akibat dari dosa itu
maka ada kemungkinan kita disiksa besok di akhirat. Allah tidak suka menyiksa kita. Oleh karena itu caranya, kalau kita itu melakukan suatu kesalahan, melakukan suatu dosa, Allah langsung menegur kita. Nah, teguran itu seringkali berupa kejadian-kejadian yang kita menganggapnya tidak menyenangkan. Tujuan itu supaya kita mau mengoreksi diri atau memperbaiki diri. Mengoreksi diri, koreksi itu pembetulan. Berarti kalau kita merasa bahwa apa yang sudah kita lakukan itu salah, kita koreksi, kita betulkan, kita berhenti melakukan kesalahan, dan kita melakukan yang benar. Atau kita bersedia memperbaiki diri. Nah, kalau memperbaiki diri, apa yang sudah kita lakukan itu sudah baik, tapi Allah menghendaki kita lebih baik lagi, lebih baik lagi. Nah, teguran semacam ini itu termasuk bukti kasih sayang Allah, karena teguran itu bertujuan agar kita bisa hidup selamat dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat, melalui koreksi dan perbaikan diri. Tapi meskipun demikian, masih banyak orang yang tidak bisa mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian semacam itu. Kenapa tidak bisa mengambil pelajaran? Mungkin karena kurangnya pengetahuan. Atau pengetahuan cukup, tapi karena didominasi oleh hawa nafsunya sendiri. Atau karena kesombongan. Orang sombong itu seringkali perilakunya itu nggak masuk akal meskipun orangnya pintar. Jadi hati-hati dengan kesombongan, karena seorang yang sombong itu seringkali tidak bisa memberikan judgement, mengambil kesimpulan sesuatu yang baik itu baik. Nah, kebanyakan orang yang gagal menangkap teguran Allah semacam itu pada umumnya memiliki latar belakang yang serupa, yaitu ambisi yang sangat kuat untuk berkuasa, atau ambisi yang sangat kuat untuk mengumpulkan harta dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Tapi teguran itu tadi ya, dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Ya, teguran berupa kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan itu tadi. Kalau dilihat dari sudut pandang yang berbeda, itu bisa dianggap sebagai ujian dari Allah. Ujian dari Allah, Allah itu menguji itu karena ingin melihat reaksi orang yang ditegur. Gimana? Aku tegur begini, reaksinya kayak apa? Nah, kalau Allah memberikan stimulus atau kejadian-kejadian yang kemudian Allah menunggu reaksinya, nah itu kan namanya ujian. Coba aku kasih dia rasa sakit, reaksinya kayak apa. Jika yang ditegur itu menyadari akan kesalahannya, lalu mohon ampun dan memperbaiki diri, maka Allah akan mengampuninya. Bahkan akan memberinya kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, setelah Allah menegur seorang pedagang yang selama ini dia suka bohong dan suka ingkar janji. Terus karena dia suka bohong dan ingkar janji, dagangannya tidak laku. Karena tidak laku, dia menjadi miskin. Nah, dagangan tidak laku dan menjadi miskin ini kan pengalaman yang dianggap tidak baik bagi pedagang tadi. Lalu kalau dia menyadari bahwa aku daganganku tidak laku karena aku suka bohong, suka ingkar janji. Biasanya sih orang sulit untuk tiba-tiba menyadari sendiri. Seringkali karena ditegur oleh temannya. Kamu jangan suka bohong dong, misalnya begitu. Ya. Nah, terus setelah itu kok dia mau memperbaiki perilakunya dengan selalu jujur dan selalu menepati janji, serta mohon ampun kepada Allah dan juga minta maaf kepada orang-orang yang pernah dibohongin, maka Allah akan mengampuninya dan memberinya kemudahan sehingga dagangannya menjadi laris dan dia menjadi kaya.
Jika kita menganggap kemiskinan pedagang tersebut itu sebagai ujian, maka berubahnya dia, berubah sikap dan perilakunya itu menjadi baik, maka dia akan mendapatkan nasib yang lebih baik, yaitu dagangannya laku, dan dia bisa menjadi kaya. Jadi dengan begitu Allah itu menciptakan suatu kejadian atau peristiwa untuk menunggu reaksi kita, apa yang kita lakukan. Kalau orang yang sedang diuji itu lulus, maka ujian itu akan meningkatkan derajat orang itu. Meningkatkan derajat itu relatif. Kalau dari miskin menjadi kaya, kalau asalnya dikucilkan oleh teman menjadi banyak kawan dan sebagainya, itu relatif tergantung kondisi masing-masing. Nah, kita mesti mempelajari kalau kita diuji oleh Allah, itu ujian itu kan ada yang lulus dan ada yang tidak. Orang yang lulus itu yang bagaimana? Kalau di sekolahan itu kan nilainya 5,6 lulus. Kalau 5,5 atau kurang tidak lulus. Dan kalau nilainya C masih lulus, D nggak lulus. Itu kalau sekolah. Nah, kalau ujian dari Allah itu tanda lulusnya apa? Kita masing-masing yang bisa melihat atau orang yang terdekat. Yaitu bila orang setelah mendapatkan ujian dari Allah, kemudian dia merespon dengan cara memperbaiki perilaku. Jadi begitu ada ujian apapun, kemudian setiap kali dia menghadapi ujian, perilakunya membaik. Perilakunya membaik lagi. Nah, itu lulus. Nah, dasar ini, pertimbangan ini dari firman Allah, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menjadikan mati dan hidup. Mati hidup. Ya, kalau mati biasanya orang yang bersangkutan, lalu yang mengambil pelajaran itu yang masih hidup. Kalau kehidupan berarti dalam kehidupan ini kan dinamikanya banyak. Dinamiknya kadang kita sehat, kadang kita sakit, kadang kita itu mudah menyelesaikan masalah, kadang-kadang sulit dan sebagainya. Nah, semua kejadian dalam kehidupan itu liyabluwakum dimaksudkan oleh Allah untuk menguji kita. Liyabluwakum untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang perilakunya lebih baik. Jadi kalau kita mendapatkan ujian, dengan ujian itu kok reaksi, respon kita berupa perilaku yang makin baik, itu lulus. Jadi lulus tidaknya itu bisa kita lakukan dengan self-assessment. Assess itu menilai. Atau self-evaluation, kita menilai diri kita sendiri. Dari contoh tadi, baik keadaan miskin atau kaya bagi pedagang tersebut, itu masing-masing berupa ujian. Jadi kalau miskin kemarin kita anggap sebagai teguran, untuk pagi ini kita lihat dari angle yang berbeda, kemiskinan itu adalah sarana ujian. Nanti kalau dia sudah berubah perilakunya atau kemudian menjadi kaya, kaya itu juga ujian. Jadi baik dia miskin atau kaya, dua-duanya adalah ujian. Kita lagi sakit itu ujian, kita sedang sehat juga ujian. Nah, oleh karena itu ujian itu dari kacamata kita itu ada yang kita anggap ujian berupa kebaikan, ada yang kita anggap sebagai keburukan. Yang penting bagi kita, apakah itu baik atau buruk, adalah lulusnya itu. Nah, lulusnya itu. Dikasih ujian baik, alhamdulillah. Kasih ujian buruk, alhamdulillah. Cuma
Kalau bisa sih kita memilih, kita diuji yang baik-baik aja. Dikasih ujian yang baik-baik, kita sehat, kita kaya, karir kita bagus, kalau bisa seperti itu. Tapi lulus gitu ya. Nah, cuma dari persepsi kita, dari anggapan kita, kalau kejadian atau peristiwa yang kita hadapi itu tidak menyenangkan menurut kita, saya ulang, tidak menyenangkan menurut kita pribadi masing-masing, kita menganggapnya ujian itu berupa keburukan. Tapi kalau kita masing-masing menganggap baik, kalau kita menganggap itu cocok dengan selera kita menganggap kebaikan. Jadi baik atau buruk sangat relatif. Nah, relatif dari selera kita. Nah, kita kalau menganggap baik atau buruk itu, kalau bisa jangan terlalu berpaku pada selera. Ini sekarang kita lihat dulu bahwa kita ketika diuji sesuatu yang cocok dengan selera, kita menganggap baik. Tapi kalau tidak cocok dengan selera, kita menganggap buruk. Nah, Allah itu kalau berfirman, kadang-kadang menggunakan dimensi Allah, tapi kadang-kadang menggunakan dimensi manusia. Kenapa memakai dimensi manusia? Biar mudah paham. Biar mudah paham. Seperti kalau kita mengajari anak-anak, kita nggak usah pakai istilah yang sophisticated, ya, yang sulit. Kita pakai istilah yang mudah bagi anak-anak untuk memahaminya. Jadi kita pahami, kita gunakan bahasa sesuai dengan dunia anak-anak itu. Nah, Allah ketika berkomunikasi dengan kita, kadang-kadang memakai istilah yang biasa kita pakai. Nah, oleh karena itu, Allah menyebut وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ fitnah. Ini saya berikan dua contoh kalimat dalam Al-Quran. Yang atas, kami akan menguji kalian bisyarri dengan sesuatu yang buruk, wal khairi dan sesuatu yang baik, fitnah sebagai ujian atau sebagai cobaan. Yang bawah, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami menguji mereka dengan kebaikan-kebaikan. Nah, kebaikan yang di bawah pakai kata hasanat, jamak dari hasanah, yang di atas pakai kata syar. Kemudian, pakai kata khair, ya, dibalik. Ya. Di bawah memakai kata hasanah, baik, yang di atas menggunakan kata khair. Terus yang di bawah, yang buruk memakai istilah sayyiat, jamak dari sayyi'ah, sesuatu yang buruk. Di ayat yang atas sebagai syar. La'allahum yarji'un. Ujian itu dimaksudkan supaya kita atau umat manusia itu mau kembali kepada kebenaran. Nah, ini kalau kita lihat kan baik ujian itu berupa kebaikan maupun berupa keburukan, targetnya sama. La'allahum yarji'un, agar mau kembali kepada kebenaran. Jadi apapun ujian yang kita hadapi, targetnya atau maksudnya sama. Tadi dikatakan bahwa suatu ujian itu ada kalanya buruk atau baik, berdasarkan persepsi kita. Kita cenderung mengatakan suatu kejadian itu buruk jika kejadian itu tidak sesuai dengan selera kita, dan kita mengatakannya baik jika ia sesuai dengan selera kita. Padahal seringkali apa yang kita katakan buruk itu sebenarnya baik. Jadi kalau menurut persepsi seseorang, ini seseorang tidak selalu kelompok ya, menurut seseorang itu buruk, padahal sebenarnya baik. Nah, itu seringkali terjadi penilaian seorang suami terhadap istrinya. Misalnya, ada seorang pemuda menikahi seorang gadis karena tertarik pada sikapnya yang periang. Wah, ini
wanita ini beriang. Aku kalau menikah dengan dia, aku hidupku akan senang karena setiap hari riang seperti dia ini. Tapi setelah hidup bersama dan bahkan sudah memperoleh 2 anak, artinya itu sudah lama bergaul laki-laki dan perempuan itu, sang istri berubah menjadi pendiam. Dulu kan dia menikahi wanita ini karena periang. Sekarang kok menjadi pendiam. Lalu suaminya kesal. Karena istrinya tidak lagi bisa menghiburnya pada saat dia bersedih. Suami menganggap sikap istri yang pendiam ini buruk. Padahal diamnya istri ini kan respon atau reaksi terhadap sikap suami. Istri itu diam, tujuannya menghindari pertikaian yang bisa berakibat perceraian. Jadi udah deh, daripada berantem terus nanti bisa cerai. Aku sudah punya anak 2. Nanti kalau cerai, anakku yang jadi korban. Nah, istri mengambil sikap diam itu maksudnya baik untuk menghindari pertikaian dan perceraian. Tapi suami menganggap buruk. Jadi padahal itu baik. Tapi suami menganggap buruk karena tidak sesuai dengan selera. Nah, istri mengambil sikap diam karena setiap kali istri berusaha memberi penjelasan, memberi pertimbangan yang baik, atau mengajak diskusi, suami selalu marah-marah, bentak-bentak. Apalagi jika istri menanyakan, "Kak Bang, kok kita bisa dapat duit banyak seperti ini dari mana duitnya?" Itu suka-suka suami yang seperti itu kan, diam, dah jangan nanya-nanya. Setiap kali nyinggung duit mesti marah-marah. Nah, terus dah aku diam aja, nggak usah negur. Nah, oleh karena itu kita suami mesti pandai-pandai membaca, jangan terlalu dikaitkan dengan selera diri. Kita mesti melihatnya secara komprehensif. Kenapa dia berperilaku seperti itu? Karena seringkali perilaku istri itu adalah reaksi dari sikap suami. Kalau suami galak, maka istri cenderung menjadi pendiam. Kalau suami bandel, dinasehati nggak kena, itu cenderung membuat istri menjadi cerewet. Bukan cerewet sebenarnya, dia sabar memberi nasihat. Maka pesan Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, kalau kamu membenci istrimu, coba Allah memilih kata membenci. Membenci itu kan selera. Kaitannya itu dengan selera. Fa'asa an takrahu syai'a, jangan-jangan kamu membenci sesuatu. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, padahal Allah membuat banyak kebaikan di peristiwa yang kamu tidak suka itu, atau di bagian dari istri yang kamu anggap tidak suka. Maka kita mesti menghindari pemikiran yang terlalu subjektif, yang terlalu egoistik, dan kita belajar berpikir itu secara komprehensif. Kejadian itu di mata saya bagaimana, kejadian itu di mata istri saya bagaimana, di mata orang banyak bagaimana, baru diambil kesimpulan. Jangan terlalu berfokus pada selera diri. Kalau terlalu berfokus pada selera diri, itu kecenderungannya egoistik. Ya. Nah, karena selera kita ini pada umumnya sepihak, atau kita suka menyebut subjektif, maka seringkali apa yang kita katakan baik itu sebenarnya buruk. Atau sebaliknya, apa yang kita katakan buruk sebenarnya baik. Jadi kalau begitu, selera tidak bisa kita gunakan sebagai ukuran baik buruknya sesuatu peristiwa. Saya ulang, selera tidak bisa digunakan
sebagai ukuran baik atau buruknya sesuatu peristiwa. Misalnya, kita pada umumnya mengatakan baik jika kita memperoleh penghasilan banyak setiap bulan. Dan kita mengatakan buruk jika penghasilan kita kecil. Ini contoh yang masih untuk masing-masing kita. Ketika kita itu masih aktif bekerja, kita dapat gaji. Anggaplah gaji itu relatif banyak. Kita memperoleh penghasilan yang besar, dan pada saat itu yang terjadi apa? Kita sibuk sekali karena pekerjaan itu. Karena sibuk sekali kita nggak sempat pergi ke masjid, kita nggak sempat mengikuti pengajian. Jadi kita banyak duit, tapi rohani kering. Terus begitu memasuki masa pensiun, pendapatan kita menjadi kecil. Karena ini yang dapat pensiunnya, apalagi yang tidak ada pensiunan, menjadi lebih kecil lagi. Begitu masuk masa pensiun, pendapatan kita menjadi kecil. Tapi di samping itu, kita memiliki banyak waktu. Waktu itu adalah kesempatan. Kita sempat pergi ke masjid dan mengikuti pengajian. Pengajian itu penting untuk meningkatkan keimanan dan semangat ibadah. Ditambah lagi, makin banyaknya waktu setelah pensiun itu kan makin banyak kesempatan kita bertemu dengan anggota keluarga. Jadi kita menjadi lebih akrab dengan istri, lebih akrab dengan anak. Dan seringkali ketika pensiun sudah ada cucu, lalu lebih akrab dengan cucu. Nah, ini kalau kita lihat, mana lebih baik? Waktu kita itu duit kita banyak, atau waktu duit kita sedikit. Kalau lihatnya jangan hanya duit saja. Waktu duitnya banyak, kita tidak punya waktu untuk sosialisasi dengan orang masyarakat, kurang waktu untuk menumpahkan kasih sayang kepada keluarga, dan tidak ada waktu untuk bersama-sama dengan orang-orang soleh di masjid, tidak punya waktu untuk ngaji, untuk meningkatkan iman. Kalau setelah pensiun, kita punya waktu yang lebih banyak. Mana lebih baik? Nah ini Allah beri contoh. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kamu berperang. Karena dulu di 10 tahun pertama Rasulullah dan para sahabat itu diintimidasi oleh orang-orang kafir Mekah. Tapi tidak boleh membalas. Udah biarin aja. Terus ketika hijrah ke Madinah juga masih suka diganggu, tapi ya udah biarin aja. Tapi ketika tahun kedua, orang-orang Mekah mengirim pasukan untuk menyerbu Madinah, maka turun perintah, kamu harus mempertahankan diri, kamu wajib berperang meskipun jumlahmu sedikit. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan bagimu berperang. Wa huwa kurhul lakum. Padahal perang itu tidak menyenangkan bagi kalian. Kalian benci. Ya iyalah, kalau perang itu kan ada kemungkinan luka, ada kemungkinan mati. Kalau mati berarti anakku menjadi yatim, istriku menjadi janda. Siapa yang tidak benci dengan perang? Tentu bawaan manusia yang kepingin mempertahankan hidup pasti tidak suka perang. Tapi Allah mengingatkan, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Barangkali kalian membenci sesuatu padahal itu baik. Jadi perang kalian tidak suka, tapi barangkali itu baik, jalani. Atau sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Jangan-jangan kalian itu menyukai sesuatu padahal itu buruk. Coba kalau kita berkaitan dengan kita sendiri bangsa Indonesia, kalau dulu itu tidak ada orang-orang yang berperang melawan penjajah, mereka banyak yang meninggal dunia mati syahid. Kita belum merdeka sampai sekarang. Kalau kita belum merdeka, kita akan sengsara seperti itu.
sekolah saja dibatasi hanya sampai ke kelas 3 SR atau 3 SD, kita itu di natural resources kita, sumber daya alam kita itu dikuras, diambil mereka, dan masyarakat kita dipaksa untuk bekerja sesuai dengan selera mereka. Nah, tapi dengan adanya orang-orang yang berani berperang meskipun senjatanya terbatas, bahkan ada saat itu senjatanya hanya bambu runcing, banyak yang meninggal. Buruk memang, karena itu menyebabkan anak-anak menjadi yatim, para istri menjadi janda, tetapi kebaikannya lebih banyak. Oleh karena itu, kalau Allah memerintahkan kita, jangan buru-buru diukur dengan selera. Kita lihat secara menyeluruh. Gitu. Nah, ini kaitannya dengan kita merdeka ini, kita mesti berterima kasih kepada pahlawan kita yang sudah pada gugur. Mudah-mudahan Allah meridhai mereka, mudah-mudahan Allah menganggap mereka meninggalnya syahid dan mengampuni semua kesalahan mereka dan mengizinkan mereka masuk ke surganya. Karena tanpa perjuangan mereka, kita tidak bisa menikmati kemerdekaan seperti sekarang ini. Kembali ke pembahasan kita. Dengan demikian, pada dasarnya ujian apapun yang disodorkan oleh Allah kepada kita, semuanya baik. Semuanya baik. Kita sehat, baik. Kita sakit, baik. Kita miskin, baik. Kita kaya, baik. Kalau semuanya baik, kita nggak pernah keluh kesah. Ya. Jadi, ujian apapun yang disodorkan oleh Allah kepada kita, itu semuanya baik jika kita tidak terlalu dipengaruhi oleh selera yang sifatnya egoistik. Kita di samping kita tidak mengukur dengan selera, kita juga mencoba berprasangka baik, husnudzon kepada Allah. Terus, ya, jadi kita hilangkan egoistik, terus kita berprasangka baik kepada Allah, lalu kita lihat apa hikmah di balik peristiwa itu. Biasanya ada hikmah dari kejadian-kejadian yang dianggap tidak baik. Kalau orang Barat suka bilang, kalau ada awan itu suka ada garis silver lining. Silver lining itu garis yang kelihatan mengkilat, berkilau. Jadi awan itu ibaratnya suatu kejadian yang buruk. Di situ kalau kita bisa melihat dengan baik, akan ada kebaikan di situ. Jadi kita melihat segala sesuatu itu secara komprehensif dengan 3 tadi ya. Saya ulang supaya kita ingat ya. Hilangkan egoistik, berprasangka baik kepada Allah, dan kita ambil hikmahnya. Coba kalau kita pelajari apa yang sering kita baca. Ya. Ini doa yang sering kali kita baca. Tapi doa itu dari Quran. Di Qurannya pakai mul. Ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair. Katakanlah. Jadi berdoalah dengan cara begini. Wahai Allah, raja di raja. Allah raja di raja, maka Allah bisa engkau memberi kekuasaan kepada orang yang engkau kehendaki. Dan engkau mencopot kekuasaan dari orang yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya', dan engkau membuat mulia orang yang engkau kehendaki, dan engkau membuat hina orang yang engkau kehendaki. Presidennya siapapun, ya mungkin orang menganggap bahwa oh ini presiden ini baik, presiden ini tidak baik. Tapi di semuanya itu pasti ada baiknya. Karena biyadikal khair, hanya di tanganmu lah Allah semua kebaikan. Di tangan engkaulah Allah
segala kebajikan. Jadi ketika misalnya kita dipimpin oleh orang-orang yang suka korupsi, ya korupsinya itu tidak baik, itu ujian. Tapi dengan kita dipimpin oleh orang-orang yang ketika menjabat itu mengambil kekayaan negara begitu, lalu terus rakyat menjadi tersadarkan, ternyata kelompok itu suka korupsi. Nah, lain kali jangan memilih orang yang seperti itu. Jadi kemarin aku pemilihan umum itu terlalu ceroboh. Aku tidak meneliti latar belakang mereka yang begini-begini dan sebagainya. Akhirnya yang terjadi semacam ini. Terus, tapi kalau presidennya atau pejabatnya itu baik, nah, alhamdulillah juga kan. Jadi apakah kita memiliki pemimpin atau pejabat yang baik atau yang buruk, di situ pasti ada hikmahnya. Yes. Jadi itu semuanya, apapun yang kita hadapi ujian, tapi biadikal khair, kita menganggap bahwa semuanya itu baik. Seringkali seseorang itu gagal merespon ujian dari Allah karena dipengaruhi oleh selera yang sangat egoistik tadi. Misalnya, ada seorang yang ingin hidup makmur. Sebenarnya siapa saja juga ingin makmur. Anggaplah ini ada seseorang yang ingin hidup makmur dengan cara memasuki suatu agama. Katakanlah agama Islam, ya agama apapun. Ini kejadian beneran ini. Ada seseorang yang masih muda, dia cerita dia punya tante, agamanya ganti-ganti. Agama A, agama B, agama C. Kenapa kok bisa begitu? Ya, kalau dia masuk agama A, kok dia nggak jadi kaya, dia pindah ke agama B. Kalau kok nggak kaya lagi, beda ke agama C. Jadi orientasinya itu untuk mencari kekayaan. Ya, ada orang yang ingin hidup makmur itu dengan cara memasuki suatu agama. Orang itu karena menjalani agama dengan harapan memperoleh kemudahan dalam hidup, lalu cenderung rajin melakukan ibadah jika kemudahan bisa diperolehnya. Tapi dia meninggalkan agama itu ketika dia menderita kesulitan dalam hidup. Ini berarti iman orang itu marginal. Marginal, kata margin itu di pinggir. Jadi iman dia itu tidak di tengah, tapi di pinggiran. Nah, itu digambarkan oleh Allah. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Di antara manusia itu ada orang yang menyembah Allah itu di tepian, di garis marginal gitu, di margin tadi. Fa'in asabahu khairun nitma'anna bih. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia tenang beribadah. Tapi wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhi. Kalau dia menderita kesulitan, berbalik ya, tidak mau menjalani agama itu lagi. Nah, orang semacam itu khasirat dunya wal akhirah. Dia rugi di dunia dan rugi juga di akhirat. Bahkan dzalika huwal khusranul mubin. Itu adalah kerugian yang nyata. Jadi kan orang yang orientasi beragamanya karena kepengen kemakmuran, maka pasti ibadahnya nggak stabil, tidak istiqomah. Nah, istiqomah itu konsisten. Kadang baik, kadang tidak. Ini orang yang kelakuannya seperti itu kan banyak itu ya. Dalam sehari-hari misalnya anak-anak kalau mau minta duit pada bapaknya, jangan minta sekarang, dia lagi cemberut, dia lagi bete, pasti kamu nggak dikasih. Jadi kalau banyak tertawa begitu senang, minta duit sama bapak. Itu orang yang perilakunya nggak stabil, perilakunya marginal. Sebaliknya, orang yang cenderung bersenang-senang dalam kehidupan, jadi hidup ini kesempatan untuk bersenang-senang, itu kecenderungannya dia menjadi lupa kepada Tuhannya pada saat dia menikmati keindahan hidup di dunia.
Jadi ketika duitnya banyak, dia lupa pada Tuhan. Dulu waktu masih miskin, rajin ke masjid. Tapi begitu kaya, lupa dengan masjidnya. Ya alasannya sibuk. Bisa saja begitu. Tapi kalau dia memang memperhatikan Tuhannya dengan baik, sesibuk apapun, dia masih tetap bisa menyempatkan waktu untuk mengabdi kepada Allah. Jadi dia hanya mencoba mendekati Allah, mendekati Tuhan saat dia mengalami kesulitan dalam hidupnya. Misalnya, seorang yang sedang menikmati kemajuan karirnya yang bagus. Dia lupa kepada Tuhannya. Dan bahkan tidak pernah melaksanakan sholat. Tapi suatu saat, ketika dia terkena stroke, dia mulai rajin sholat. Dan bahkan menyempatkan mengikuti pesantren khusus untuk senior. Udah tua, dia belum pensiun, terus dia kena stroke, lalu terus dia masih di tempat tidur yang tidak bisa apa-apa itu, dia berjanji, aku kalau sembuh, aku kepengen belajar agama, aku mau mengikuti pesantren untuk para senior. Ngomong-ngomong pesantren senior ini, dulu saya pernah bercita-cita ingin membuat pesantren untuk para senior. Dan sebenarnya sudah ada langkah, ya. Sudah ada tanah 15.000 meter persegi kira-kira. Kemudian kita sudah membuat yayasan, kita sudah mau memulai membangun fondasi untuk masjid, terus kena COVID, ada lockdown, kemudian terhenti pekerjaan itu dan Masya Allah sampai sekarang masih terhenti. Padahal kami sudah mempunyai bekal 1 miliar lebih untuk melanjutkan proyek ini. Tetapi ya, Masya Allah, mohon doa restu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa teruskan. Nah, ini contoh, ada orang waktu mudanya itu, karirnya bagus. Dia menjadi kaya dengan pekerjaan yang baik. Ya. Dia kemudian bisa membeli rumah yang besar, tidak hanya satu. Anak-anaknya sudah disiapkan rumah. Ternyata suatu saat dia sakit stroke. Nah, setelah stroke, dia lalu sadar, lalu mempelajari agama. Jadi kalau begitu bagusan mana nih? Sehatnya dia atau sakitnya dia? Ya. Nah, ini digambarkan oleh Allah. Wa idza massanna sadurrun da'u rabbahum munibina ilaihi. Ketika orang-orang itu tertimpa suatu bencana atau bahaya, mereka berdoa kepada Allah. Munibina ilaihi, sambil bertobat. Menyesal apa yang dilakukan dulu, yang dulu-dulu itu. Kemudian thumma idza adzaqahum min rahmah, kemudian ketika Allah memberi dia kasih sayang berupa kemudahan hidup, idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun, tiba-tiba sebagian dari mereka itu menyekutukan Allah. Nah, ini contoh yang episode pendek. Kita kalau naik, misalnya naik kendaraan, jalannya mulus, rata, dan sebagainya, kita cenderung bersenang-senang dan bahkan kadang-kadang nyanyi-nyanyi bersama. Apalagi kalau ini rombongan satu bis, itu rombongan reuni begitu. Nyanyi-nyanyi seperti dulu waktu masih sekolah. Suatu saat melewati jalan yang berliku-liku, kemudian banyak lubang, licin, jalannya sempit, hujan lebat. Nah, nanti kan nyanyinya berhenti. Kemudian subhanallah, 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 Allahumma sholli ala Muhammad, dan sebagainya. Astagfirullah, astagfirullah. Nanti begitu jalan itu sudah kelewat, mulus lagi, zikirnya hilang, nyanyi lagi. Nah, itu kan ini episode yang pendek yang kita sering kali gambarkan. Jadi ada orang yang gagal dalam ujian jika ujian itu berupa peristiwa buruk,
Dan ada yang gagal dalam ujian jika ujian itu berupa peristiwa baik. Namun kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, kita dapatkan lebih banyak orang yang gagal ketika ujiannya itu berupa peristiwa yang baik. Allah memberi contoh seorang yang lupa kepada Allah ketika dia kaya raya. Dan dia kaya menjadi dari hasil kebunnya. Ini digambarkan di surat Al-Kahfi. Di surat Al-Kahfi digambarkan ada dua orang. Yang satu kaya, yang miskin. Lalu yang miskin ini diajak mengunjungi kebunnya. Sambil masuk kebun itu, dia ngomong, aku lebih kaya dari kamu. Pengikutku juga lebih banyak daripada kamu. Dia bilang, wa kana lahu thamar, dia mempunyai kekayaan banyak. Wa qala li sahibihi wa huwa yuhawiruh, dia ngomong pada temannya itu, ngobrol-ngobrol, ana aktsar min kamala, aku lebih banyak hartanya dibanding kamu, wa azzu nafara, dan lebih mulia kedudukanku. Terus begitu dia membanggakan kekayaannya tadi, dia lupa, bahkan kepada Tuhannya pun lupa. Dia tidak percaya bahwa harta yang dia miliki itu suatu saat bisa sirna. Dia nggak menyangka sama sekali bahwa harta itu suatu saat akan hilang. Dia menganggap bahwa harta itu ya dari prestasi dia. Wa dakhala jannatahu wa huwa dzalimun li nafsihi. Dia memasuki kebunnya itu sambil dia menganiaya diri sendiri. Menganiaya karena pola pikirnya salah. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Aku tidak menyangka atau tidak pernah berprasangka bahwa kebunku ini suatu saat akan hancur. Enggak, ini sungainya mengalir dengan baik di sini, pengairannya bagus, ini akan subur terus. Bahkan lebih jauh lagi, wa ma adzunnu sa'ata qa'imah. Aku kira tidak akan ada terjadi hari kiamat. Nah, ini dia menjadi kafir. Wala irruditu ila rabbil ajidanna khairan minha munqalaba. Dia nggak percaya akan ada hari kiamat, tapi seandainya pun ada kiamat, aku nanti nasibku baik. Karena aku di dunia ini indikasinya baik kok. Nah, kekayaan seringkali membuat kita lupa. Agar kita tidak mengalami kegagalan dalam menghadapi ujian dari Allah. Terutama ujian yang berupa peristiwa yang baik. Kita hindari penyebab kegagalan yang bisa kita tidak lulus. Secara umum, orang-orang itu gagal dalam ujian itu dipengaruhi oleh kebanggaan mereka. Kebanggaan atas kepintaran yang mereka miliki. Bangga terhadap kepintaran yang dimiliki. Ini kan tadi yang saya sebutkan 3, ini kan egois. Orang egois itu biasanya sombong. Sombong itu merasa paling pintar, paling penting, dan sebagainya. Mereka menganggap kepintarannya lah yang menyebabkan mereka sukses dalam berbisnis. Sehingga kesuksesan itu mendorong mereka untuk merasa bangga akan kemampuan dirinya. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ. Manusia kecenderungannya ketika mendapatkan kesengsaraan, berdoa, memanggil-manggil kami. Tapi ketika diberi kenikmatan, dia mengakui ini, poinnya di sini. Innama utituhu ala ilm. Aku bisa dapat ini kan karena ilmu. Karena ini. Kalau tanya, kok kamu bisa sukses begini? Pakai ini dong, pakai ini. Itu kan dia membanggakan kepintarannya. Bal hiya fitnah. Padahal kesuksesannya dia itu ujian. Fitnah dalam bahasa Arab itu artinya ujian. Kalau fitnah bahasa Indonesia itu di bahasa Arab kan artinya kebohongan. Jadi kalau fitnah bahasa Arab itu artinya bukan fitnah bahasa Indonesia. Fitnah bahasa Arab artinya ujian atau bencana.
Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Nah, contoh kasus yang serupa dengan itu adalah Qarun. Qarun itu dulu sahabatnya Nabi Musa. Dia seorang yang beriman, mengimani Nabi Musa sebagai utusan. Kemudian dia kepingin kaya, minta diajari oleh Nabi Musa. Nabi Musa sudah menasihati, nggak usah lah, kamu nggak usah kaya, begini aja. Tapi karena Qarun mendesak, minta diajari, akhirnya diajari oleh Nabi Musa. Benar, setelah dia praktekkan, dia menjadi makin kaya. Tapi setelah dia kaya, dia lupa Tuhannya, dan bahkan tidak taat lagi kepada Nabi Musa. Nah, Qarun itu membanggakan kepintarannya sebagai penyebab kesuksesannya menjadi orang kaya raya. Nah, ketika dia ditegur, qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini mendapatkan kekayaan ini kan karena ilmuku. Ya, ilmin indi, ilmi yang ada padaku. Nah, kebanggaan itu dia tunjukkan lagi kepada masyarakat dengan memamerkan kemewahan yang ia miliki di hadapan mereka. Seperti digambarkan oleh Allah, fa kharaja 'ala qaumihi fi zinatihi. Dia lalu keluar dengan mengenakan hiasan-hiasan. Jadi pakai kuda yang bagus, terus kemudian keretanya itu dihias, dia pakai pakaian yang indah-indah, dikelilingi oleh pengawal dan sebagainya. Sampai orang-orang yang kepingin kaya itu ngomong sendiri, qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya, orang-orang yang menginginkan kehidupan di dunia ini ngomongnya, ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin 'adzim. Wah, kalau kita ini mendapatkan kekayaan seperti Qarun, senang sekali. Qarun ini mendapatkan bagian yang besar. Tapi orang-orang yang berilmu menegur mereka, jangan mengharapkan itu. Bukan itu kebahagiaan itu. Contoh lain itu Fir'aun. Dia membanggakan kekuasaan dan kekayaannya dibanding dengan Nabi Musa yang waktu itu menurut dia tidak bisa ngomong dengan baik. Kenapa Nabi Musa itu tidak bisa ngomong dengan baik? Karena waktu masih kecil itu dia akan dibunuh oleh Fir'aun, tapi oleh istrinya Fir'aun yang Islam itu jangan, ini kan anak kecil nggak ngerti apa-apa gitu. Terus bagaimana nggak tahu, dia nggak ngerti apa-apa. Coba deh kita kasih bara api sama kurma. Dia pilih mana? Nah, kemudian dia dibimbing oleh Allah mengambil bara api. Bara api itu kan merahnya itu merah menarik. Nah, terus sampai ke lidahnya itu sampai cedal, sampai dewasa seperti itu. Nah, itu diolok-olok oleh Fir'aun. Fir'aun mengatakannya, "Wanada Fir'aun fi qaumi." Dia ngomong sama kaumnya, kepada masyarakatnya. Qala ya qaumi alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti afala tubsirun. Hai masyarakatku, bukankah kerajaan Mesir ini di bawah kekuasaanku? Dan ini sungai-sungai mengalir di bawahku. Sungai Nil. Kalau kita mau melihat situasi ini, itu di Mesir itu kira-kira di tempat di Luxor. Luxor itu kira-kira 400 kilo di selatan Kairo. Alhamdulillah saya pernah ke sana. Itu memang tanahnya subur di pinggir Sungai Nil. Terus dia sombongnya, am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahin wa la yakadu yubin. Bukankah aku ini lebih baik dibanding laki-laki ini yang hina dan hampir tidak bisa memberi penjelasan. Nah, maksudnya Nabi Musa. Ya, sombong. Ya. Nah, oleh karena itu kita mesti menghindari kebanggaan terhadap diri sendiri. Di samping kita menghindari kebanggaan, kita membangun rasa syukur kepada Allah dengan menyadari bahwa kepintaran, kekayaan, kekuasaan, dan kenikmatan apapun lainnya
tidak mungkin bisa kita peroleh tanpa kekuasaan dari Allah, tanpa izin dari Allah, dan tanpa kasih sayang dari Allah. Sikap semacam ini telah dicontohkan oleh Nabi Sulaiman yang makin bersyukur kepada Allah setiap saat menerima kenikmatan. Yang dia menganggap kenikmatan apapun itu adalah karunia dari Allah. Seperti digambarkan, falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi. Setelah dia melihat bahwa singgasana Bilqis itu bisa didatangkan, dia mengatakan, ini adalah karunia dari Tuhanku untuk menguji aku. Dia berwani untuk menguji aku. Ashkuru am akfur. Apakah aku mau bersyukur atau tidak? Syakara fa inna mashkuru nafsi. Siapa yang mau bersyukur, dia bersyukur untuk manfaat pada dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Kalau orang tidak berterima kasih, Tuhan Maha Kaya, Maha Mulia, tidak butuh rasa terima kasih kita. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Ringkasnya, tujuan ujian yang dikenakan oleh Allah untuk kita adalah untuk perbaikan perilaku. Banyak orang lengah dengan ujian yang berupa kebaikan. Penyebab utama kegagalan adalah bangga dengan kepintaran, dengan kekuasaan dan kekayaan. Agar pandai bersyukur, kita mengakui bahwa apapun yang kita terima adalah karunia dari Allah, bukan prestasi diri sendiri. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur dengan mengakui karunia Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Luar biasa kajiannya. Ujian berupa kebaikan. Kadang-kadang kita lengah di dalam ujian kebaikan. Di dalam surat Pak Ustadz tadi sampaikan, surat Al-Muluk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Di dalam surat tadi berikutnya, ayat Al-A'raf 168. Wa balawnahum bil hasanati wasayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik. Nikmat yang baik-baik berarti ujiannya. Dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Jelas mungkin di sini bahwa ujian berupa kebaikan, keburukan agar kita kembali kepada Allah. Karena tadi Pak Ustadz sampaikan kita harus melihat dimensi Allah. Pemahamannya dimensi Allah. Jangan dimensi manusia. Kekeliruannya di situ mungkin Pak Ustadz. Kita ini sebagai hamba Allah, doifnya di situ. Dimensi Allah, ujian dan bencana itu agar kita kembali kepada Allah. Kita dimensinya dianggap Allah tidak suka kepada kami, kepada kita hambanya. Mudah-mudahan kita selalu mengkaji dan mengaji agar kami paham dimensi Allah ini Pak Ustadz. Kita semua, agar kami paham dimensi Allah. Karena kalau dimensi kita itu ada kelemahan seperti tadi. Subhanallah, maha suci Allah, mudah-mudahan kami selalu diberikan ilmu sebagaimana Nabi Sulaiman berdoa. Agar kami selalu diberikan ilmu yang baik. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya Mas Aji ada pertanyaan mungkin yang bisa kita bacakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz Rizal dan juga Pak Muallim yang sudah menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Ini saya akan bacakan satu pertanyaan yang baru masuk ini dari Ibu Sri Meliani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz Rizal dan keluarga selalu dalam penjagaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, bagaimana menyikapi pujian dari orang lain karena seringkali pujian membuat diri merasa bangga pada diri sendiri. Mohon nasihatnya, Ustadz. Terima kasih. Terima kasih. Memang ujian ini pujian ya.
pujian itu memang seringkali menggoda. Tapi memuji itu juga ada baiknya juga. Jadi kita kalau memuji hati-hati, kalau memuji mesti yang benar, jangan berlebihan. Memuji yang berlebihan itu kalau bahasa Inggris disebut flattering, ya, flatter. Dan pujian juga kita sampaikan hati-hati. Kita melihat orang yang kita puji. Ada orang yang tidak tahan ketika dipuji, sehingga dia justru menjadi sombong karena pujian tadi. Kalau semacam itu, kita tahan diri. Kita tahan diri, kita jangan puji. Kalau orang Jawa suka bilang, orang Jawa itu kalau dipangku mati, dipangku mati. Huruf Jawa itu semua konsonannya hidup. Ono coroko, ono coroko. Jadi bukan enceh gitu enggak, tapi no coro. Nah, bagaimana kalau kita menghendaki bukan no tapi en? Itu caranya dipangku, dikasih sesuatu yang mengangkat dia dari bawah. Nah, kalau dipangku dia menjadi en, jadi er. Nah, terus itu dibilang orang Jawa itu kalau dipangku mati. Jadi kalau orang, saya kira bukan orang Jawa saja ini. Jadi kalau manusia itu dipuji, itu nanti dia bisa jatuh mentalnya. Dan di antara para sahabat Nabi, itu ada yang kalau dipuji dia mengatakan, qata'ta dhahri, kamu memukul punggungku. Kamu memukul punggungku. Oleh karena itu, kita kalau pada posisi yang ingin memuji, hati-hati. Terus kalau kita dipuji juga hati-hati. Dipuji hati-hati itu gimana? Kembalikan ke Allah. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi kembalikan bahwa itu bukan karena saya. Kalau dipuji kemudian siapa dulu dong? Siapa dulu salah udah. Tapi kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah. Itu semata-mata karunia Allah. Semata-mata karunia Allah. Jadi pujian orang, kita seringkali tidak bisa melarang orang lain memuji. Dan kita lihat kalau pujiannya itu memang tulus, ya nggak bisa kita melarangnya. Ya memuji, tapi terus kemudian kita kembali ke Allah. Alhamdulillah, itu semata-mata karunia Allah. Seperti Nabi Sulaiman tadi, jangan diakui sebagai prestasi diri. Prestasi diri itu, misalnya kadang-kadang anak kita yang dipuji, anakmu hebat-hebat. Anaknya itu siapa dulu dong? Nah, lupa dia bahwa kecerdasan anak itu yang memberi Allah. Rajinnya anak-anak itu karena digerakkan dan diizinkan oleh Allah. Dia mengakui pinternya anak itu karena anakku. Itu jadi intinya adalah bahwa kembalikan lagi kepada Allah kalau kita pada posisi yang dipuji. Dan jangan berbangga-bangga. Jangan berbangga-bangga. Kemudian kita pakai untuk evaluasi diri. Misalnya begini. Evaluasi diri, oh ternyata kalau aku berbuat seperti itu banyak yang suka. Kalau itu banyak yang suka, aku teruskan seperti itu. Kalau ada orang yang maki-maki atau mengkritik, oh banyak orang yang tidak suka. Nah, kita anggap kritik maupun pujian itu sebagai input yang bagus untuk perbaikan kita. Jadi kadang-kadang kita juga ingin mendengarkan respon, reaksi, komentar orang. Tapi komentar yang kita harapkan bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk perbaikan selanjutnya, gitu. Nah, jadi untuk melihat trennya atau selera masyarakat
Ini kalau misalnya kita mengajar atau kita berdagang misalnya, terus customer kita ngomong apa, oh berarti itu disukai orang dan sebagainya. Nah, itu Bu Mulyani. Masih. Terima kasih, Ustaz. Ini selanjutnya pertanyaan dari Ibu Isis Miliana. Bismillah, izin bertanya. Ada orang yang gagal saat diuji dengan kebaikan. Bagaimana agar selamat ketika diuji dengan kebaikan seperti surat Al-Kahfi ayat 34? Dan bagaimana agar tidak bersedih hati saat diuji kesedihan? Itu, Ustaz. Yang wah itu ada dua ya. Ya kalau kita diuji itu tadi yang kalau berupa kebaikan kita kembalikan bahwa itu adalah karunia dari Allah. Kalau itu berupa keburukan, kita ingat pelajaran yang ahad lalu. Ini teguran dari Allah. Teguran dari Allah. Kalau orang itu maki-maki pada kita, nah kita menganggapnya Allah menegur saya melalui orang itu. Orang itu menegur saya dengan cara yang kasar karena aku selama ini telah dinasihati oleh orang lain dengan cara yang halus, tapi tidak efektif. Oleh karena itu Allah menggerakkan orang yang membenciku untuk memberi nasihat, tapi caranya dia maki-maki. Jadi kita anggap semua yang diarahkan ke kita sumbernya adalah Allah. Bukankah orang tidak akan ngomong kalau tidak diciptakan oleh Allah? Jadi semua yang terjadi itu dari Allah. Karena itu semuanya dari Allah, maka di situ mesti ada pesan. Nah, yang kita tangkap pesannya. Nah, kalau kita menangkap seperti itu, ada orang maki-maki, kita tidak akan marah sama dia. Enggak, dia kan hanya perantara saja. Dia hanya perantara dari Allah. Allah menegur saya dengan cara yang kasar karena aku selama ini bandel. Jadi terima kasih. Dan kalau kita tuh punya perusahaan, rugi melulu, kita panggil itu konsultan. Kalau konsultannya bilang, wah semuanya bagus, ini keuangannya lapornya bagus, ini bagaimana cara menghadapi customer bagus, semuanya bagus. Lain kali kita nggak mau undang dia sebagai konsultan. Apa artinya konsultan kalau dia puji-puji baik-baik, padahal rugi. Padahal rugi, pasti ada salahnya. Nah, jadi kalau kita itu membayar konsultan dengan mahal untuk mengkritisi, ya, untuk mengkritik kebijakan kita senang karena kritikan itu bisa memperbaiki diri. Kalau ada orang maki-maki pada kita, seharusnya kita traktir aja dia supaya lain kali mau menegur lagi. Jadi penting semacam itu. Nah, jadi dengan demikian, kalau kita mendapatkan ujian yang buruk, kita juga tidak perlu putus asa. Karena semuanya adalah teguran dari Allah yang tujuannya supaya kita menjadi lebih baik. Apakah saya sudah menjawab dua-dua pertanyaan tadi, Mas Haji? Silakan. Mas Haji, kenapa hilang? Ya, sudah cukup, Ustaz. Sudah terjawab ya. Ya, baik, selanjutnya ini pertanyaan dari Ibu Rosi Mawaryani. Jika seseorang diuji Allah bisa lulus karena imannya kuat dan tidak lulus jika imannya tidak kuat. Untuk yang tidak lulus dan kemudian menyadari kesalahannya, bagaimana sebaiknya sikapnya selanjutnya, Ustaz? Perbaikan diri. Perbaikan diri. Jadi ya gini, ini perlu latihan ya. Jadi apapun sebenarnya perlu latihan. Dalam hal ketika kita dinasihati oleh Allah dengan hal sesuatu kejadian baik atau kejadian buruk, kita langsung nangkep apa maksudnya Allah. Nah, untuk mempelajari apa maksudnya Allah itu tidak gampang. Karena apa? Nomor satu yang paling menghalangi itu tadi egoistik tadi. Selera yang sangat egois. Dan satu egois. Kedua itu misalnya salah melihat.
Allah itu tidak memberi indikasi kepada kita melalui sesuatu yang datangnya dari luar. Misalnya ini, ada orang menganggap ketika dia kaya, dia lalu menganggap bahwa ini tandanya Allah ridho kepadaku. Buktinya aku bisnisku lancar. Oh, belum tentu. Karena kelancaran itu bisa juga itu namanya istidraj ya, bisa juga istidraj itu baru sudah kita bahas, teguran dari Allah yang sifatnya gradual, sifatnya meningkat. Aku diuji oleh Allah, aku bersyukur apa enggak? Jadi, apapun langsung kembali kepada Allah. Kalau kemudian buruk, kembalikan kepada Allah. Ini aku ditegur. Nah, kemudian sikap kita bagaimana? Secara garis umum, garis besar, itu kembali ke surat Al-Mulk tadi itu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya perilaku kita menjadi makin baik. Makin baik itu jadi misalnya kalau itu ternyata kalau aku bersedekah rezekiku lancar. Jadi ada teman kita, mudah-mudahan ikut di sini. Dia banyak membantu saya ngurusi pesantren. Saya lihat capek sekali itu dia. Tapi dia bilangnya apa? Wah, alhamdulillah. Aku capek memang ngurusi pesantren, tapi banyak berkah. Jadi order itu menjadi makin banyak, sehingga income-nya menjadi makin banyak. Nah, itu kan dia menangkap pesan dari Allah. Kalau begitu aku harus bersyukur. Bersyukur caranya kemana? Ya karena itu suatu kebaikan, tingkatkan kebaikan itu. Tingkatkan lagi kebaikan itu. Kalau yang terjadi sebaliknya, kita cek. Mesti ada yang salah dari kita. Karena Allah tidak pernah zalim. Allah itu tidak pernah zalim. Kalau kita itu kalau Allah menimpakan kita sesuatu yang buruk, itu pasti berasal dari kita sendiri. Itu di Quran ada. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kalau ada suatu keburukan menimpa kamu, maka itu asalnya bersumber dari kamu sendiri. Nah, terus kalau dari kita sendiri, kewajiban kita mempelajari, meneliti di mana letak kesalahanku. Sampai ketemu, nah nanti kalau sudah ketemu, itu dikoreksi atau diperbaiki. Mudah-mudahan saya sudah menjawab, Bu Ros. Ya, terima kasih, Ustaz. Ini selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Pak Zuharsa ya. Pak Ustadz, izin mohon penjelasan kembali terhadap kalimat bahwa selera bukan ukuran baik dan buruk. Dan pertanyaan selanjutnya, apa itu selera, Ustaz? Selera itu biasanya kalau sebenarnya saya bermaksud itu hawa nafsu. Hawa nafsu itu sebenarnya sederhana, Pak Juarsa. Hawa itu artinya keinginan, an-nafs itu diri. Jadi semua keinginan diri itu hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu sebenarnya alat yang ditanamkan oleh Allah kepada kita supaya kita bisa mempertahankan hidup. Jadi kita harus memanfaatkan hawa nafsu untuk survival, sebatas survival. Tapi seringkali karena ketika kita memenuhi keinginan kita, di situ ada kenikmatan. Coba kenikmatan paling tidak yang secara kejiwaan, kalau kita punya keinginan mempunyai arloji yang bagus, kemudian kita beli, dan walaupun kita punya duit, kita beli. Nah, terus kita senang. Jadi perasaan yang muncul ketika kita mempunyai keinginan dan keinginan itu terpenuhi, maka ada rasa senang. Nah, rasa senang itu insentif kejiwaan. Karena itu insentif kejiwaan, kita kepingin mengulangi lagi, ingin mengulangi kesenangan. Nah, kalau kita menuruti kesenangan itu selalu bertingkat. Nah, selalu bertingkat. Bertingkatnya begini. Bertingkat meningkat, selalu meningkat ya. Jadi kalau kita dulu misalnya puas dengan daging
1 potong, nanti kita kepengen 2 potong. Wah, enak nih, nambah deh gitu. Padahal perutnya udah kenyang, nambah. Terus kalau kita punya penghasilan, semula penghasilannya 3 juta sebulan. Begitu meningkat menjadi 5 juta, kita senang. Tapi senang itu hanya sebentar. Setelah 2-3 bulan, kita kepengennya naik lagi 7 juta, 10 juta, 20 juta, dan sebagainya. Nah, itu bukti bahwa pemenuhan terhadap keinginan kita itu makin dituruti, makin naik. Nah, kewajiban kita mengendalikan ini tadi, Pak. Mengendalikan itu namanya menahan hawa nafsu. Ditahan sampai dengan batas yang wajar. Wajar itu gimana? Ya untuk survival, untuk hidup. Karena Allah memberi hawa nafsu itu supaya kita bertahan hidup. Nah, gampangnya, contoh yang gampang sehari-hari, makan. Makan itu untuk apa sih? Kadang-kadang kita itu makan biar kenyang. Enggak, makan itu bukan biar kenyang. Biar hilang laparnya. Biar hilang rasa laparnya. Oleh karena itu nggak perlu sampai kenyang. Nah, orang yang makannya buru-buru, itu makannya udah banyak tapi belum kenyang. Karena apa? Belum dicerna. Tapi kalau makannya pelan-pelan, dikunyah, yang berkali-kali itu masuk, itu terus cepat dicerna di lambung kita, lalu badan kita menyerap itu, lalu membaca, oh udah cukup nih. Nah, begitu dasar udah cukup, rasa laparnya hilang. Jadi selera itu sebenarnya adalah keinginan diri atau hawa nafsu. Selera itu alat yang penting untuk kehidupan kita. Tapi alat itu mempunyai kecenderungan untuk bereskalasi. Karena itu punya kecenderungan bereskalasi yang seringkali tidak terkendali, maka kita mesti mengendalikannya. Mengendalikannya dengan cara nyetop ketika dirasa sudah cukup seperti kebutuhannya. Kebutuhannya, bukan keinginannya. Ya. Jadi, butuhku sekian cukup. Tapi aku kepengen lebih. Enggak, aku tidak menuruti keinginan. Aku menuruti kebutuhan. Nah, itu kalau kita latihan semacam itu, insya Allah kita mudah sekali mengukur, Pak Juharsa. Mudah-mudahan saya sudah menjawab, Pak Juharsa. Ya, terima kasih, Ustaz. Ini selanjutnya dari Pak Indra S. Said ya. Ustadz Riza izin bertanya sambil menanggapi juga. Sepertinya ini sejalan sekali dengan Quran surat ayat Quran 89 Al-Fajr ayat 15 dan 16. Dan juga sejalan dengan kewajiban kita terus menjaga persepsi diri kita kepada Allah harus selalu positif. Bukankah tidak ada satu peristiwa pun di jagat raya ini bisa terjadi tanpa seizin Allah? Mungkin seperti itu, Ustaz. Oh, ya betul, Pak. Jadi kan ini bukan pertanyaan. Jadi semua yang peristiwa sebetulnya terjadi itu atas izin Allah. Tapi jangan salah paham dengan kata izin Allah. Izin itu tidak sama dengan restu. Ya, izin bahasa Arab itu tidak sama dengan restu. Karena biiznillah. Misalnya Fir'aun, kenapa seperti itu? Ya itu karena biiznillah, atas izin Allah. Biiznillah itu lebih gini, Pak. Sesuai dengan mekanisme sunnatullah. Ya, sesuai dengan mekanisme sunnatullah. Tapi yang terjadi itu tidak selalu direstui oleh Allah. Seperti apa yang dilakukan oleh Fir'aun, itu tidak direstui oleh Allah. Tetapi diizinkan terjadi. Jadi, apapun yang sudah terjadi, itu pasti atas izin Allah, artinya sesuai dengan sunnatullah. Ini saya lagi mencari yang Bapak maksud di surat Al-Fajr. Al-Fajr ayat 15, 16, 89 ya.
15-16 itu wa fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ini yang saya sebutkan tadi, Pak. Saya tadi tidak menyebut ayatnya, tetapi maksud saya ini. Banyak orang salah faham menilai ridhonya Allah itu dengan apa yang Allah beri kepada kita. Dalam hal ini, orang itu diberi kekayaan, ya, diberi rezeki. Kemudian dia diberi status sosial yang tinggi. Di situ disebutkan akraman. Fa'akramahu membuat dia mulia. Dia dikasih status sosial yang tinggi, diberi harta. Terus dia mengatakan, Rabbi akraman. Tuhan membuat aku mulia. Aku misalnya begini nih karena Allah yang menghendaki. Tapi sebaliknya, ketika dia itu menjadi miskin atau rezekinya menjadi pas-pasan, faqadara alaihi rizqah. Terus dia mengatakan Rabbi ahanan. Allah membuat aku hina. Jadi dia menganggap mulia atau hina ukurannya harta atau sesuatu yang nempel pada dia. Bukan itu. Bukan itu. Ukuran baik dan buruk itu pada perilaku kita. Kalimat berikutnya, kalla balla tukrimunal yatima wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ini semuanya adalah perilaku, behavior, dan sikap batin. Behaviornya apa? Dia tidak menghormati anak yatim. Anak yatim itu kan seorang anak yang ditinggal mati oleh bapaknya. Bapaknya itu yang mencari nafkah. Begitu bapaknya meninggal, maka anak itu menjadi kehilangan nafkah. Bapak itu juga orang yang memanage, mengelola keluarga. Jika bapaknya meninggal, maka dia tidak ada yang mengelola lagi. Itu Allah tidak menginginkan ada manusia yang sengsara, tidak menginginkan ada orang yang kelaparan. Maka Allah menganjurkan kita, kalau ada anak yatim, urusi itu. Ada orang miskin tidak bisa makan, kasih makan. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Terus perilakunya juga harta waris punya orang lain diambil. Punya adiknya yang lemah, yang masih anak-anak, diambil. Nah, sikap batinnya apa? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian menyukai harta berlebihan. Harta itu kan alat untuk survival, tapi kenapa dicintai? Nah, karena dicintai, maka sikap batin ini mempengaruhi perilakunya. Jadi kesuksesan kita ketika diuji itu kita menilainya jangan dari apa yang menempel pada kita, yang datang kemudian menghiasi kita, seperti tadi harta, terus status sosial. Tapi yang kita lihat, aku ini perilakuku makin baik enggak? Kalau perilaku makin baik, itu sukses. Nah, jadi justru ayat ini menegur kita supaya evaluasi itu dilihatnya pada diri, ya, pola pikir dan perilaku. Gitu, Pak. Baik, Ustaz. Satu pertanyaan lagi saja dari Pak Khairul. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah istidraj itu ditimpakan juga kepada orang kafir? Oh iya, istidraj itu ditimpakan kepada orang kafir maupun orang mukmin. Ditimpakan kepada individu maupun kelompok. Jadi untuk individu juga dikasih istidraj, kelompok juga, baik kelompok itu muslim maupun kafir. Nah, kalau orang kafir biasanya kan tidak sensitif mereka. Karena nggak sensitif sekali sampai memuncak. Ya, seperti korupsi sedikit nggak apa-apa, terus lagi, baru setelah
setelah korupsinya banyak, terus kemudian ketahuan, ketangkap dia. Nah, itu cuma sayang di negara kita ini yang saya dengar kalau kasus itu diperiksa, terus ada gelar perkara, sudah diteliti semuanya, sudah sampai berbulan-bulan, sudah tinggal bawa ke pengadilan, nanti ada yang bilang stop di situ. Makanya caranya ini kalau mau memberantas lewat jalur itu sulit karena bisa di stop suatu saat. Caranya gimana? OTT, padahal OTT kan sulit. OTT menyadap telepon juga sekarang ini menjadi makin sulit. Jadi kalau orang kafir itu istidraj itu seringkali sampai berakumulasi yang tingkatnya tinggi. Nah, kita orang Islam jangan sampai seperti itu. Langsung ambil pelajaran. Itu ada teguran sedikit, langsung ambil pelajaran. Nanti dengan begitu, maka insya Allah akhlak kita baik. Ya, karena kita sensitif kok. Nah, kesensitifan itu kalau tidak dirawat menjadi tidak sensitif. Maka kita jaga. Nah, kesensitifan itu gampang hilangnya dari mana? Kalau kita suka bohong. Bohong itu mengikis kesensitifan perasaan kita. Mengikis kesensitifan kita menangkap pelajaran-pelajaran dari Allah. Maka kita hindari bohong sekecil apapun. Udah sekecil apapun kepada siapapun. Ini misalnya janji kepada anak atau cucu. Yang beliin balon dong yang. Oh ya nanti aku pulang aku bawain. Terus pergi dia kerja atau kemana. Pulang nggak bawa balon. Kenapa kamu bawa balon? Beli dulu. Enggak, paling anaknya udah tidur. Jangan. Itu anak diingkari janji itu inget loh. Ya tapi dia mungkin saat itu lupa. Tapi suatu saat akan ingat. Tetapi kita melihatnya jangan anak itu. Kalau kita janji kepada siapapun, sebenarnya kita sedang berjanji dengan Allah. Meskipun anak kecil, meskipun dia lupa, kita tetap berusaha menepati janji itu. Maka kalau misalnya janji balon seperti itu usahakan entah sambil di jalan di mana, ini aku mampir toko ini jual balon, ambil supaya nanti pulang. Ya. Jadi untuk menjaga kesensitifan kita terhadap nasihat Allah, teguran Allah, kita hindari jangan suka bohong. Kita hindari bohong sekecil apapun. Karena kalau kita bohong, kalau kita sensitif, kita bohong kecil saja, kita udah deg-degan. Nah, deg-degan itu sebenarnya sensitivitas. Kalau kita sering langgar, nanti itu tidak bekerja lagi. Kalau nggak bekerja lagi, ya udah. Itu yang disebut hatinya keras. Kalau bahasa Arab itu qasat qulubuhum. Hati mereka keras. Qulub itu sebenarnya hati, bukan hati liver, tetapi jantung. Jantungnya sensitif. Nah, kalau bahasa Indonesia kita biasanya tidak bilang hatinya keras, tapi kepalanya keras. Keras kepala. Mana lebih enak. Ya, kita pahami dua-duanya lah. Nah, mudah-mudahan saya sudah menjawab, Pak. Ya, terima kasih Ustadz. Mungkin sudah cukup ya untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Terima kasih juga pada jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya di kolom chat. Semoga hari ini kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita dapatkan. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Pak Mu'alim. Baik, terima kasih Mas Haji. Pak Ustadz, terima kasih. Tidak lupa juga mengucapkan hatur nuhun atau terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat Babul Salam yang telah banyak menyumbangkan dananya kepada tahfidz Quran Yayasan Pak Ustadz ini yang alhamdulillah sudah akan kita mulai yang santri wanita. Terima kasih kepada semuanya. Semoga akan dilipat gandakan seluruh amal jariahnya kepada kami.
Amin. Dan juga kepada Ibu Nelly tadi atas tempatnya yang dipakai. Mudah-mudahan subhanallah ini menjadi pelajaran buat kita. Mudah-mudahan kita pun bisa seperti beliau. Amin. Terima kasih semuanya, sahabat Babu Salam dan para donatur. Untuk penutup, kiranya Pak Ustadz Zainuddin untuk berdoa bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, kami juga akan melaporkan infak dan sedekah dari peserta pengajian yang masuk pada bulan Juli. Tapi kami laporkan di Agustus karena kita baru menerima laporannya di bulan Agustus melalui Bank Muamalat nomor 311001671 atas nama Masjid Babu Salam. Untuk bulan Juli terkumpul dana untuk infak dan sedekah sebesar Rp3.145.000. Kami ucapkan terima kasih dengan doa. Ajarakumullah fima ataitum wa anfaqtum wa barakumullah fima abqaitum wa ja'alallahu lakum tahuran. Semoga Allah berikan balasan yang berlipat ganda atas harta yang telah diinfakkan dan memberikan keberkahan serta pembersih harta kita dan pensuci jiwa kita. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz Zikja, juga Pak Ustadz Zainuddin, dan seluruh peserta hari ini, Ahad pagi dan sahabat Babu Salam. Terima kasih, semoga minggu depan, Ahad depan, kita bertemu kembali dalam kajian yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.